Greenland, wilayah dingin, sunyi, tertutup es. Tapi justru membuat Amerika Serikat bersikap sangat agresif. Sebuah pulau terpencil di Arktik kini masuk radar konflik global, bahkan sampai muncul wacana penggunaan kekuatan militer oleh negara adidaya. Ini bukan drama politik biasa, ini soal kepentingan strategis kelas dunia. Pertanyaannya sederhana tapi berbahaya, apa yang membuat Amerika begitu ngotot ingin menguasai Greenland? Apakah soal pangkalan militer, jalur Arktik, atau sumber daya alam bernilai triliunan dolar? Dan yang paling penting, apa artinya semua ini bagi Indonesia, negara kaya sumber daya, berada di jalur strategis dunia dan mulai serius memperkuat militernya? Karena sejarah selalu membuktikan satu hal, wilayah yang kaya dan strategis jarang dibiarkan berdiri sendirian. Greenland, pulau es yang salah dipahami. Selama puluhan tahun, Greenland dianggap tidak penting, populasinya kecil, cuacanya ekstrim, ekonominya terbatas, dan sebagian besar wilayahnya tertutup es. Tapi justru disitulah kesalahannya. Dalam geopolitik, yang menentukan nilai sebuah wilayah bukan jumlah penduduk, tapi posisinya. Greenland terletak tepat di antara Amerika Utara dan Eropa. Mengontrol Greenland berarti mengontrol jalur udara dan laut paling vital di Atlantik Utara dan Arktik. Dalam skenario konflik besar, wilayah ini adalah gerbang pertahanan Amerika Serikat dari arah utara. Dan itulah sebabnya, sejak Perang Dunia Kedua, Amerika sudah bercokol secara militer di sana. Pangkalan militer dan peringatan rudal. Hingga hari ini, Amerika Serikat mengoperasikan P2Fix Space Base di Greenland. Bukan pangkalan biasa. Disinilah radar peringatan dini ditempatkan untuk mendeteksi rudal balistik antar benua, jalur satelit, dan aktivitas udara strategis dari Rusia maupun kawasan Eurasia. Artinya sederhana, siapa menguasai Greenland, dia punya mata dan telinga lebih awal terhadap ancaman global. Bagi Amerika, kehilangan kendali atas Greenland sama artinya membuka celah besar dalam sistem pertahanan nasionalnya, dan disinilah tensi meningkat. Arktik memanas, dunia berebut. Perubahan iklim membuat es Arktik mencair, dan ketika es mencair, jalur baru terbuka. Jalur pelayaran Arktik kini menjadi rute alternatif yang memperpendek jarak perdagangan global antara Asia, Eropa, dan Amerika. Rusia sudah lama memiliterisasi Arktik. Pangkalan lama diaktifkan kembali, armada es diperkuat, dan rudal ditempatkan di utara. Cina, meski bukan negara Arktik, secara terbuka menyebut dirinya Near Arctic State dan masuk lewat investasi serta proyek Polar Silk Road. Di tengah perebutan itu, Greenland adalah bidak catur paling bernilai. Sumber daya alam, harta karun di bawah es. Sekarang kita masuk ke faktor paling sensitif, sumber daya alam. Greenland menyimpan potensi besar, mineral tanah jarang, uranium, minyak dan gas, serta bahan mentah penting untuk teknologi militer dan industri strategis. Mineral tanah jarang adalah tulang punggung radar, jet tempur, sistem rudal, drone, satelit, dan teknologi masa depan. Dan dunia tahu satu fakta pahit, rantai pasok mineral strategis saat ini sangat rentan dan sangat politis. Menguasai wilayah kaya SDE berarti mengamankan masa depan teknologi dan militer. Disinilah Greenland berubah dari pulau es menjadi aset strategis global. Kenapa bukan sekadar kerjasama? Pertanyaan kritis muncul. Kalau Amerika sudah punya pangkalan dan kerjasama, kenapa masih ingin mencaplok? Jawabannya ada pada satu kata, kontrol penuh. Kerjasama berarti kompromi, kedaulatan berarti keputusan sepihak. Dengan menguasai Greenland sepenuhnya, Amerika tidak perlu tawar-menawar dalam penempatan militer, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan Arktik jangka panjang. Tapi langkah ini berbahaya. Denmark dan Greenland menolak keras. NATO pun terancam retak jika sesama sekutu mulai bicara soal kekuatan militer. Greenland adalah peringatan, bukan anomali. Sekarang kita tarik benang merahnya. Greenland bukan kasus unik. Ini adalah pola klasik geopolitik. Wilayah yang kaya sumber daya, punya posisi strategis, dan lemah secara populasi serta militer akan selalu menjadi incaran. Dan di titik inilah Indonesia harus belajar. Indonesia, kaya SDA,
maka harus kuat. Indonesia adalah negara dengan kekayaan mineral strategis, jalur laut terpenting dunia, posisi silang Indo-Pasifik, serta wilayah laut dan udara yang sangat luas. Dalam geopolitik global, ini bukan berkah pasif. Ini adalah tanggung jawab strategis. Tidak heran jika Indonesia mulai membangun batalion baru dalam jumlah besar, mendatangkan jet tempur generasi baru, membangun dan membeli kapal perang besar, serta memperkuat pertahanan udara dan laut. Ini bukan agresi, ini deterrence. Karena sejarah menunjukkan, negara kaya sumber daya alam yang lemah militernya akan ditentukan nasibnya oleh pihak lain. Dunia tidak ramah pada yang lengah. Greenland mengajarkan satu pelajaran penting. Dunia tidak lagi bertanya siapa yang berhak, tapi siapa yang siap. Pulau es yang terlihat sunyi bisa menjadi pusat perebutan global. Negara kecil bisa terseret konflik besar, dan kekayaan alam tanpa perlindungan justru mengundang bahaya. Indonesia tidak boleh lengah, karena di era kompetisi global hari ini, kekuatan bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan kita tidak bisa dipaksa